Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabistainu ala murdinya wadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dikin, perwakilan dari kelompok 4 yaitu tentang terapi keluarga. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ditunjuk untuk menjadi moderator untuk kelompok 4 ini. Kita langsung saja ke pembahasan materi. Yang pertama yaitu slide 2, slide 3, dan slide 4 itu akan dijelaskan sama Teh Rosaina. Selanjutnya slide 5 sampai slide 6 itu akan dijelaskan oleh Teh Teti Darwati. Slide 7, slide 8 itu akan dijelaskan oleh Teh Anika Syadra. Slide 9 sampai slide 10 itu akan dijelaskan oleh Teh Mutia Sarwah Sahiriah. Untuk perwakilan dari kelompok 4, mangga dipersilahkan untuk mempresentasikan terapi keluarga ini. Untuk definisi dari terapi keluarga, kami mengambil dari Al-Masitoh 2012. Ia menyebutkan bahwa terapi keluarga adalah cara baru untuk mengetahui perkembangan seseorang, memahami perilaku, perkembangan simptom atau gejala, dan cara pemecahannya. Ia juga menyebutkan bahwa terapi keluarga dapat dilakukan sesama anggota keluarga dan tidak perlu melibatkan orang lain. Terapi keluarga mengusahakan supaya keadaan dapat menyesuaikan, terutama pada saat antara yang satu dengan yang lain berbeda. Di sini juga terdapat tujuan konseling keluarga. Tujuan konseling keluarga yang utama adalah untuk mengerti keluarga penderita gangguan skizofrenia atau gangguan mental. Konseling keluarga dianggap cara baru untuk mengerti dan menangani penderita gangguan mental. Kemudian, konseling keluarga juga tidak hanya berguna untuk menangani individu dalam konteks keluarga, tetapi juga keluarga yang tidak berfungsi dengan baik dapat diatasi dengan cara konseling keluarga. Berikut adalah teori yang mendasari terapi keluarga menurut Parlen dan kawan-kawan pada tahun 1987. Mereka menyebutkan ada 4 teori. Yang pertama yaitu ada psikodinamik family therapy, ada behavioral family therapy, ada teori komunikasi, dan struktural family therapy. 1. Psikodinamika family therapy. Tapir mengatakan bahwa ada hubungannya antara psikologi individual dengan dinamika keluarga. Contoh, seseorang yang mempunyai harga diri rendah akan menampilkan sesuatu seleb yang ditampilkan pada saat yang sama. Dia juga takut kecewa dan sulit mempercayai orang lain termasuk pasangan hidupnya. Ini menyebabkan kesulitan yang serius dalam perkawinannya. Tujuan dari terapi keluarga yang berorientasi pada psikodinamika yaitu untuk menolong anggota keluarga mencapai sesuatu pengertian tentang dirinya dan cara bereaksi satu sama lain di dalam keluarga. Di sini anggota keluarga didorong ke arah sosialisasi bebas dengan memberikan pikiran mereka berjalan bebas tanpa sensor, alam sadar, dan memverbalisasikan pikiran. 2. Behavioral family therapy. Terapi perilaku dalam keluarga diawali dengan mempelajari pola perilaku keluargaannya untuk menentukan keadaan yang menimbulkan masalah perilaku itu. Berdasarkan analisis ini, terapisit membuat rencana untuk merubah keadaan tersebut dengan cara intervensi langsung dalam keluarga. Tujuan utamanya adalah meningkatkan perilaku yang positif yang diinginkan dan menghilangkan perilaku negatif. Hal ini dilakukan dengan mengatur keluarga sehingga perilaku yang diinginkan diperkuat dengan memberi reward. 3. Teori komunikasi. Terapi keluarga menggunakan teori komunikasi. Proses komunikasi yang terjadi di dalam keluarga dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Komunikasi dan kognisi. Terapis dari kelompok ini menaruh perhatian untuk menolong keluarga dan menjelaskan arti komunikasi yang terjadi di antara mereka. Terapis menyuruh anggota keluarga meneliti apa yang dimaksud oleh anggota keluarga yang lain saat menyatakan sesuatu. B. Komunikasi dan kekuatan. Haley mengatakan bahwa bila seseorang mengkomunikasikan pesan pada orang lain, berarti dia sedang membuat siasat untuk menentukan hubungan.
Cara ini sering ditemukan pada terapi struktural di mana tujuan proses terapi untuk merubah posisi dari batasan di antara subsistem yang berbeda dalam keluarga. C. Komunikasi dan perasaan. Dikatakan bahwa pasangan perkawinan yang mempunyai kebutuhan emosional diharapkan ditentukan dalam perkawinan. Jika kita menemukan kebutuhan emosional setiap orang, maka komunikasi perasaan ini sangat penting. Artinya, tujuan dari terapi adalah memperbaiki bila terdapat ketidakpuasan. Yang keempat, struktural family therapy. The family resonance. Pada anggota keluarga dapat saling terikat atau saling merenggang. Konteks kehidupan keluarga ini merupakan suprasistem yang terdiri dari keluarga besar, tetangga lingkungan kerja, lingkungan sekolah dari anggota keluarga. Suprasistem bisa merupakan sumber stres atau sumber support dari lingkungan. Cara melakukan terapi keluarga. Menurut Almasito 2012, terdapat 4 langkah dalam proses terapi keluarga. Antara lain, 1. Mengikutsertakan keluarga. Pertemuan dilakukan di rumah, sehingga terapis mendapatkan informasi nyata tentang kehidupan keluarga dan dapat merancang strategi yang cocok untuk membantu pemecahan problem keluarga. 2. Menilai masalah. Mencakup pemahaman tentang kebutuhan, harapan, kekuatan, kekeluargaan, dan riwayatnya. 3. Strategi khusus berfungsi untuk pemberian bantuan dengan menentukan intervensi yang sesuai dengan tujuan. 4. Follow up, memberikan kesempatan pada keluarga untuk tetap berhubungan dengan terapis atau konselor secara periodik untuk melihat perkembangan keluarga dan memberikan support. Di sini ada manfaat terapi keluarga menurut Ferez 2002. Terapi bermanfaat untuk 1. Membuat semua anggota keluarga dapat mentoleransikan cara atau perilaku yang unik dari setiap anggota keluarga. 2. Menambah toleransi setiap anggota keluarga terhadap frustasi. Ketika terjadi konflik dan kekecewaan, baik yang dialami bersama keluarga atau tidak bersama keluarga. 3. Meningkatkan motivasi setiap anggota keluarga agar mendukung, membesarkan hati dan mengembangkan anggota lainnya. 4. Membantu mencapai persepsi parental yang realistis dan sesuai dengan persepsi anggota keluarganya. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Ina dari kelompok 4 bersama rekan saya Anika Sadragania, Dikin Mutia Salwa Syahiriah, dan Teti Darwati. Di sini kami akan mendemonstrasikan terapi keluarga pada keluarga yang memiliki anak dengan gangguan persepsi sensori atau halusinasi yang berusia 21 tahun. Ia telah mengidap halusinasi tersebut kurang lebih selama 1 bulan. Terapi keluarga adalah cara baru untuk mengetahui permasalahan seseorang, memahami perilaku, perkembangan simptom, dan cara pemecahannya. Nah, di sini kami akan melakukan terapi keluarga pada keluarga yang memiliki anak yang mengalami persepsi sensori atau halusinasi. Tujuan dari terapi keluarga ini yaitu untuk mengetahui permasalahan yang ada di keluarga sekaligus untuk membantu keluarga dalam proses penyembuhan. Salam, silakan masuk. Assalamualaikum Ibu, saya perawat Anika dan teman saya juga, Teti Darwati. Kita berdua di sini akan mengkaji tentang data-data dari anak Ibu yang katanya sering halusinasi dengan waktu kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Sebelumnya ingin bertanya Ibu, apakah benar Ibu adalah ibu kandungnya dari saudara Dikin? Ya, betul. Kalau begitu saya ingin bertanya, sudah berapa lama saudara Dikin sering halusinasi? Mungkin udah 1 bulan, Bu. 1 bulan. Itu sering dirasakannya ketika pagi, siang, atau malam? Ya, kadang pagi, siang, malam, dan sering terjadi itu malam, Bu. Boleh tahu Ibu halusinasinya seperti apa? Halusinasinya tuh seperti hormat sendiri, berpidato seperti Pak Jokowi. Gerak. Apakah anak Ibu selama halusinasi sudah dibawa ke dokter?
Sudah Bu, ini juga sedang menjalani pengobatan. Apakah obat yang diberikan dari dokter oleh anak ibu diminum? Kalau misalnya diminum, berapa kali sehari diminumnya? 3 kali sehari, cuman kadang diminum, kadang enggak. Beberapa keluhan yang tadi Ibu sampaikan kepada kami di sini akan melakukan terapi kepada anak Ibu. Terapinya berupa kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada anak Ibu. Di situ kami akan menilai apakah anak Ibu merespon terhadap pertanyaan-pertanyaan kami dengan jelas dan juga dengan cepat. Halo Ade, namanya siapa? Halo Dikit. Ade umurnya berapa tahun? Umur saya 21 tahun. Ade kata ibunya tadi sering hormat sendiri ya kalau tengah malam. Iya, Kenapa bisa hormat sendiri? ya karena dulu saya pernah mau jadi TNI, tapi tidak tercapai. Ya, Terus tadi kata ibunya sering pidato kayak Pak Jokowi. Itu kenapa? iya karena saya mau ngadu ke Bapak Jokowi supaya saya lolos di tes TNI. Ade, jangan terlalu berlarut. Mungkin ini bukan takdir Ade untuk lolos di TNI. Banyak abdi negara, bukan hanya sekedar TNI. Ada perawat, dokter, guru, yang penting Ade bermanfaat bagi orang lain. Baik Ibu, tadi rekan saya Teteti sudah memberikan edukasi kepada anak Ibu tentang halusinasinya dan cara mengurangi halusinasinya. Selain itu, dorongan dan dukungan dari Ibu untuk kesembuhan anak Ibu juga sangat berpengaruh. Jadi Ibu sedikit lebihnya harus banyak memberikan support kepada anak Ibu supaya anak Ibu halusinasinya makin lama makin berkurang. Ibu, terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah menyediakan kami untuk masuk ke dalam rumah Ibu dan memberikan terapi kepada anak Ibu. Semoga terapi yang saya dan teman saya berikan kepada anak Ibu bisa memberikan kesembuhan kepada anak Ibu. Terima kasih Bu perawat karena sudah memberikan terapi kepada anak saya. Baik Ibu, sama-sama. Kalau begitu saya dan rekan saya akan pamit pulang dulu ya. Adek, saya pulang dulu ya. Ibu pulang dulu ya. Cepat sembuh. Assalamualaikum. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.